Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Dan pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Dia. Kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Mengucap syukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Setiap kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Walaupun masih dalam keadaan corona, pandemi, tetapi pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap kita rasakan sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan. Rasa cintamu nyata
pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan saat ini, Tuhan tetap setia.
di surga. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan telah menghimpun anak-anak-Mu yang Engkau kasihi beribadah pagi hari ini, memuliakan nama Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, turunkan kiranya firman-Mu pagi hari ini. Ubahkan setiap hati jemaat-Mu menjadi seperti tanah yang baik, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang berduri-duri, tetapi tanah yang baik yang siap menerima benih untuk bertumbuh terus. Nama Tuhan dipermuliakan. Nyatakan Tuhan ibadah ini dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua sehat walafiat. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita minggu yang lalu, taat kepada Allah. Hari ini lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara kekasih, waktu rasul-rasul bertemu dengan Yesus, ternyata Yesus yang mati itu sudah bangkit kembali dari antara orang mati. Maka mereka kemudian dilengkapi oleh Roh Kudus, berbicara kepada jemaat. Mereka memimpin kebaktian-kebaktian di bait Allah maupun di rumah-rumah ibadat, juga di tempat-tempat yang umum. Terjadi suatu peristiwa, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dia menjadi sembuh dan berdiri di samping mereka itu, sehingga banyak orang yang bertobat bahwa Yesus Kristus itu hidup, Yesus Kristus itu maha kuasa. Tetapi dampaknya bagaimana tokoh-tokoh Yahudi yang anti Yesus marah mereka sebab murid-murid mereka banyak yang pindah kepada rasul-rasul. Nah, saudara kasih, jadi ketika Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan, banyak orang bertobat. Mereka dipanggil oleh tua-tua orang Yahudi, dan tua-tua ini melarang mereka menyebarkan nama Yesus. Yesus sudah mati, tidak bangkit lagi, kata mereka. Rasul-rasul mengatakan, kami ketemu dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Yang penting kalian stop, jangan memberitakan nama Yesus. Lalu di dalam kisah Rasul pasal 4 ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, kita seringkali diperhadapkan pilihan taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Manusia seringkali menghalang-halangi kita beribadah. Jangan kebaktian, bahaya, COVID. Lebih baik tinggal di rumah terus, gak usah ibadah. Saudara kekasih, di Kerawang kami menghadapi masalah, yaitu gereja yang kami tempati
sebagai tempat ibadah penuh. Kalau hari Rabu ibadah itu, setelah ibadah kira-kira 2-3 jam didatangi masyarakat, ditimpuki dengan batu sampai hancur, saudara. Terus pemerintah putuskan melarang tempat itu dijadikan tempat ibadah, saudara. Memang jemaat yang begitu banyak, kira-kira 150, merosot, turun separohnya pindah ke gereja lain sebab takut ya di GBI Eklesia bahaya. Nah, saudara kasih, kemudian situasinya makin gawat. Ya, kami kepaksa ibadah di rumah anggota, saudara. Lalu kami dipanggil Kapolres ya, Kerawang di Bandung. Dia sudah mengutus Departemen Agama Jawa Barat, panggil saya. Beberapa pendeta datang atas undangan itu, dan mereka mengatakan situasi di Kerawang itu gawat dan ada kelompok yang akan membunuh Pak Heno. Polisi tidak bisa melindungi, jadi polisi menganjurkan Pak Heno angkat kaki, jangan lagi memimpin gereja di Karawang untuk keamanan. Pendeta-pendeta pun menganjurkan saya, stop, jangan melayani lagi di Karawang, nyawa terancam. Tetapi saya berkata, saya harus tanya dulu kepada bos, yaitu di surga. Sebab kedatangan saya dulu awalnya ya diminta oleh jemaat setempat. Dan saya berdoa, apakah ini kehendak Tuhan? Tuhan menyuruh saya menggembalakan jemaat di Karawang. Jadi saya tanya, saya berdoa lagi, Tuhan bilang jangan takut, terus melayani jemaat di sana. Jadi saya tetap melayani di sana tanpa roh ketakutan. Memang sengsara, saudara, ya, ibadah di rumah tinggal dan jiwa-jiwa banyak yang lemah, banyak yang mundur dan sebagainya. Tapi saya terus berdoa, kalau Tuhan memang panggil saya di Kerawang, saya terus menggembalakan jemaat di sana. Ternyata, saudara, orang-orang tertentu yang membuat gereja Tuhan ditutup itu dipanggil pulang satu persatu, sehingga pemerintah setempat terperanjat melihat situasi GBI Eklesia dan berubah mereka itu mendukung GBI Eklesia. Nah, ketika saya mau membangun gedung gereja di sana, saya datangi rumah-rumah di sekitar gereja itu, minta dukungan. Mereka dengan senang hati tanda tangan, dukung dan sebagainya. Dan terbitlah IMB dan kami membangun gedung gereja di sana. Dan presiden waktu itu, ya, kami ajukan permohonan, dikabulkan. Presiden mengeluarkan surat keputusan presiden pengakuan Gereja Betel Indonesia Eklesia di Karawang dan memberikan dana 15 juta rupiah. Ini membuat gereja-gereja heran, terkagum-kagum terhadap GBI Eklesia. Pada waktu peresmian gedung itu, tiba-tiba kami kedatangan kru dari Jakarta, TVRI meliput dan menyiarkan acara itu ke seluruh Indonesia. Tuhan begitu baik, begitu besar. Saya lebih tunduk kepada kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Nah, ini Petrus dan Yohanes pun
lebih tunduk kepada firman Tuhan. Mereka tidak peduli diancam nyawanya sekalipun, mereka tetap memberitakan Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Tuhan mau saudara taat kepada Allah lebih daripada taat kepada manusia. Seringkali kita diperhadapkan kepada pilihan taat kepada manusia ataukah taat kepada Allah. Mari kita belajar taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan tentang seorang bernama Saul. Waktu itu rakyat Israel menuntut, minta supaya dipilih seorang raja. Selama ini mereka dipimpin oleh para hakim, jadi minta supaya diadakan penunjukan seorang raja. Allah mengabulkan permintaan mereka dan memilih seorang bernama Saul menjadi raja pertama Israel. Saul memangku jabatan itu dan Saul memerintah dengan baik. Saul taat kepada Tuhan pada waktu itu. Tuhan memberkati kerajaannya. Ketika diserang oleh musuh, Saul melawan dengan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, mengalahkan musuh yang mengganggu keamanan Israel. Satu ketika Tuhan menyuruh Samuel menyampaikan pesan bahwa ada negara yang harus ditumpas, bangsa yang harus ditumpas, karena bangsa ini terlalu jahat. Pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu dihadang oleh Amalek dan banyak yang dibunuh oleh orang-orang Amalek tanpa belas kasihan. Jadi Tuhan hendak menghukum bangsa ini, melenyapkan semua rakyat Amalek. Binatang-binatang pun harus ditumpas. Jadi Saul mendapat perintah dari Tuhan melalui Samuel supaya melaksanakan hukuman Allah, membinasakan Amalek itu. Saul siap untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu membunuh semua makhluk yang ada di Amalek, baik manusia maupun binatang, kambing, domba, lembu, unta, keledai, harus dibinasakan. Saul bawa tentaranya dan melakukan penyerangan. Terjadi peperangan yang sengit melawan bangsa Amalek, dan Amalek ditaklukkan, dikalahkan oleh bangsa Israel, dimusnahkan. Ketemu Raja Agag, ya, Agag itu raja Amalek, ditangkap oleh Saul, jangan dibunuh. Ini untuk bukti kepada bangsa Israel bahwa Amalek sudah ditaklukkan. Jadi Agag dihidupi, tidak dibunuh, padahal Tuhan menyuruh semua makhluk dibunuh. Kemudian kambing domba yang cacat, yang lemah, yang tidak bagus dibunuh semuanya. Tetapi yang mulus, yang tambun, yang sehat, yang segar dipisahkan, tidak dibunuh. Rakyat mulai usul jangan dibunuh. Kita ini duit, masalah uang. Jadi kalau dibunuh sayang, ini harganya mahal, tinggi. Jadi Saul pikir-pikir betul juga ini. Ya, kalau binatang yang tambun tidak dibunuh bisa dijual dengan harga yang tinggi, ini menghasilkan uang. Roh bisnis timbul
dalam diri Saul. Nah, jadi binatang-binatang yang bagus-bagus, yang mulus, yang tambun dihidupi semuanya, tetapi yang lain dibinasakan. Hal ini membuat Allah menjadi marah. Perintahnya tidak diindahkan. Mungkin Saul berpikir suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Memang di satu pihak begitu, tapi tidak semua suara rakyat suara Tuhan. Ya buktinya mereka usul supaya jangan dibunuh, padahal Tuhan menyuruh dibunuh semuanya. Tuhan marah terhadap Saul. Putus hubungan Allah dengan Saul. Ketika Samuel diutus Allah untuk menegur Saul, Saul tidak bertobat, berkelit, bela diri. Pinter ngomong si Saul, begini, begitu, begini, begitu. Saudara kasih, beda dengan Daud. Daud pernah terjerumus dalam dosa. Ketika ditegur, dia menangis, minta ampun, bertobat, sehingga Allah menaruh belas kasihan terhadap Daud, dan Daud diberkati sampai hari tuanya. Kita lihat saudara, Samuel datang kepada Saul, Saul membela diri, Saul membela diri. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban persembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau Saul telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Kalau Tuhan sudah memutuskan hubungan dengan Saul, Tuhan tidak lagi menyertai dia. Saudara, memang kemudian Samuel atas perintah Tuhan membunuh Agag di depan Saul. Dan kini kita lihat Saul makin merosot, makin jauh dari hadirat Tuhan. Mundur, kerohaniannya mundur, terus mundur. Banyak orang Kristen zaman sekarang mengalami kemunduran rohani, mulai meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Apalagi hidup zaman pandemi ini, banyak kesusahan, banyak orang Kristen mundur. Tapi jemaat di sini ingat, jangan sampai saudara mundur, jangan sampai saudara tidak taat kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan, tetap bertekun kepada Tuhan sampai Ia datang. Maka kata firman Tuhan, ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan Tuhan, pada hari penghakiman engkau pun diselamatkan. Memang tubuh kita satu saat mati, tapi Tuhan berjanji akan ada kebangkitan orang mati pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Kita yang mati akan hidup lagi
dan mewarisi hidup yang kekal adanya. Saul kemudian merosot. Ketika diserang oleh musuh, dia tidak berdaya. Tuhan sudah memutuskan hubungan dengan Saul. Dia cari dukun untuk menolongnya. Sampai ke pelosok desa, dia pergi menjumpai dukun perempuan, saudara kasih. Alkitab menceritakan akhir hidup Saul mengenaskan. Ketika diserang oleh musuh, dia tidak bisa berdaya. Akhirnya dia luka-luka dan minta dibunuh saja. Lalu akhirnya dia bunuh diri, saudara. Saul stres, Saul patah semangat dan membunuh dirinya. Riwayatnya habis. Kita lihat di sini ada orang lain namanya Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dari keluarganya, suami istri ini, dia berangkat taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan berjanji istrinya yang mandul akan melahirkan anak. Ditunggu-tunggu oleh Abraham. Dalam perjalanan hidup ini memang Tuhan sudah banyak memberkati Abraham dengan limpah. Peternakannya itu berkembang bertambah-tambah, usahanya bertambah-tambah. Satu ketika dia ketemu Imam Melkisedek. Imam ini seorang raja, seorang yang kaya raya, tapi menjabat sebagai imam Allah. Abraham rela mempersembahkan 1/10 dari miliknya. Abraham tahu Imam Melkisedek bukan orang miskin, tapi bukan soal itu yang diperhatikan. Dia memberikan 1/10 itu karena dia menghormati Tuhan, karena dia mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dengan rasa hormat, Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Bukan hanya itu saja tentang keuangan Abraham untuk Tuhan tidak sayang. Setelah Ishak lahir, jadi pengiringan Abraham kepada Tuhan itu setelah 25 tahun, maka Sarah yang umurnya 90 tahun melahirkan seorang putra tunggal yang sehat walafiat, jasmani sehat, mentalnya sehat, dan dia bertumbuh makin besar. Setelah kira-kira usia pemuda ini, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu Ishak yang engkau kasihi, korbankan di atas bukit Moria." Nah, ini permintaan yang amat sangat sulit. Kalau Tuhan minta harta benda, pasti gampang Abraham memberikan kepada Tuhan. Tapi sekarang Ishak diminta dikorbankan kepada Tuhan. Bagaimana, saudara? Tetapi Abraham pikir Allah itu Allah yang memberi Ishak kepadanya, dan Allah itu pengasih dan penyayang. Seandainya sampai Ishak dibunuh atas perintah Tuhan, yakinlah Abraham bahwa Tuhan sanggup membangkitkan lagi Ishak menjadi hidup.
Ini diuraikan di dalam surat Ibrani tanpa membantah. Abraham bawa Ishak ke Gunung Moria. Di sana dia membangun mezbah dan Ishak diikat untuk dikorbankan kepada Tuhan. Biasa umat Tuhan mempersembahkan lembu, kambing, domba. Ini manusia dipersembahkan kepada Allah atas perintah Tuhan. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan menyerahkan Ishak kepada dia. Abraham rela karena ini perintah dari Tuhan. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia mengulurkan tangannya dengan pisau akan menyembelih Ishak, suara dari langit, "Stop Abraham, jangan kamu bunuh anak itu, lepaskan dia. Aku tahu engkau takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan." Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Abraham dijanjikan oleh Tuhan berkat yang luar biasa. Saya bacakan berkat ini. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh." Ini janji Tuhan. Ketika Abraham diuji oleh Tuhan menyerahkan anaknya, dia rela memberikan kepada Tuhan, maka Allah memberkati. Walaupun tentu Ishak tidak dibunuh, bukan kehendak Tuhan untuk membunuh Ishak. Tuhan kita bukan Allah kanibal. Allah kita Allah yang maha besar kasih-Nya. Abraham diuji kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dia lulus, maka Ishak memperanakan Yakub. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, kalau Allah berbicara, "Aku inilah Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub." Tuhan Yesus memberikan penjelasan, Allah kita bukan Allah orang mati, tapi Allah yang hidup. Jadi sering Allah menyebut, "Aku ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Berarti mereka yang sudah mati itu telah bangkit dan hidup di dalam taman Firdaus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari berkat ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Saudara hadir dalam ibadah raya ini adalah bagian dari ketaatan, sebab ibadah itu perintah Tuhan. 1 minggu 7 hari, 6 hari engkau bekerja mencari nafkah untuk kepentingan sendiri. Tapi hari ke-7, hari perhentian, di mana kita ambil hanya 2 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan perintah manusia.
Hari ini saudara telah memenuhi panggilan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah saudara, karena engkau taat kepada perintah Tuhan. Tuhan pasti memberkati keluarga saudara, anak cucumu diberkati Tuhan, seperti janji Allah kepada Abraham. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur menerima firman Tuhan untuk taat kepada Tuhan lebih daripada manusia. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati ketaatan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Pegang hosti atau roti di tangan kanan saudara masing-masing. Kita berdoa pegang hosti masing-masing di tangan kanan, kita berdoa. Allah yang maha besar di surga, hari ini kami memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang. Kami terima roti ini, tubuh Yesus, dan terima anggur darah Yesus. Sucikan itu semuanya. Dengarkan, Yesus berkata, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari dalam nama Yesus kita makan. Pegang cawan minuman di tangan kanan dan angkatlah. Ya Tuhan, kami bersyukur darah Yesus telah ditumpahkan untuk menebus dosa dan kejahatan kami. Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, baik dosa yang lama maupun yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami terima darah-Mu menyucikan hidup kami ini. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Demikian darah Yesus membasuh segala kejahatan kita, segala dosa-dosa kita. Tuhan telah sucikan hidup saudara menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan dari berbagai penyakit, dari berbagai problem hidup. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur adanya. Amin. Secara gereja kita tiap tahun kalau menjelang Idul Fitri memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di daerah Batu Tulis. Itu sudah dilakukan sejak lama, saudara, sejak gereja kita berdiri. Nah, menjelang Idul Fitri ini kita pun simpati terhadap masyarakat yang miskin. Gereja kita akan memberikan sembako dan juga keuangan untuk
pegawai kecamatan maupun kelurahan. Bagi saudara yang diberkati Tuhan, yang lagi ada berkat dan rela dengan sukarela mau nyumbang, silakan memberikannya, dikumpulkan kepada saudari Rizka, ya. Nama-nama saudara dicatat dan akan diumumkan lebih lanjut. Jangan lebih dari 1 minggu, saudara, ya. Setelah 1 minggu stop, tidak ada penerimaan sumbangan untuk sembako maupun keuangan di daerah Batu Tulis. Itu saja. Baik saudara, kita hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita membawa persembahan kepada Dia. Kita tunduk dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan maupun usaha bisnis kami. Sebagai rasa hormat dan ungkapan syukur, kami akan membawa persembahan itu kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah hadir di tempat ini dan telah memberkati ibadah raya dari permulaan sampai akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang telah hadir ini. Berkati mereka semuanya, berkati keluarganya, berkati bisnis mereka, pekerjaan mereka, berkati sekolah mereka. Haleluya, haleluya. Dan kami mohon Tuhan menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari sakit penyakit, terutama COVID-19. Tuhan singkirkan itu semuanya, sehingga anak-anak-Mu tetap sehat walafiat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia. Berkati pemerintah kami Tuhan. Pakailah aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negeri ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Amin. Kiranya